di hadapan seluruh keluarga besar. Ibu mertua saya berdiri dan menunjuk wajah saya. Menantu macam kamu tidak berhak atas sepeser pun warisan keluarga ini. Kemasi barangmu. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Suami saya hanya menunduk. Ia tidak membela saya sedikit pun. Saya bangkit dari lantai tempat mereka memaksa saya berlutut. Saya membersihkan rok saya pelan-pelan. Lalu saya tersenyum. Mereka pikir mereka baru saja membuang seorang babu yang menumpang hidup. Mereka tidak tahu satu hal. Besok pagi, seorang notaris akan datang ke rumah ini. Dan nama yang tertera di seluruh akta tanah keluarga ini bukan nama mereka. Sebelum kita lanjut, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Selama 8 tahun terakhir, saya dikenal di keluarga ini sebagai menantu yang pendiam. Menantu yang tidak punya pekerjaan tetap. Menantu yang hanya bisa memasak, menyapu, dan mengurus mertua yang sakit-sakitan. Itu yang mereka lihat, itu yang mereka percaya. Padahal kebenarannya jauh berbeda. Saya seorang notaris. Saya memiliki kantor sendiri di kawasan Menteng, di sebuah gedung yang tenang, dengan pelat nama saya terukir di pintu kaca. Saya menangani akta tanah, surat waris, dan perjanjian milik orang-orang berada di Jakarta. Tidak ada satupun anggota keluarga suami saya yang tahu hal itu. Saya sengaja menyembunyikannya, bukan untuk menipu. Tetapi karena saat saya pertama kali masuk ke keluarga ini, saya ingin tahu siapa mereka sebenarnya. Di balik senyum dan basa-basi. Saya menikah dengan Mas Rangga 8 tahun lalu. Ia anak sulung di keluarganya. Saat itu ia tampak sederhana dan sopan. Bapak mertua saya, Pak Hadiman, adalah lelaki tua yang teduh, pemilik rumah induk besar di kawasan Bintaro, sebidang kebun di pinggir kota, dan 2 petak ruko yang disewakan. Keluarga ini terlihat hangat dari luar. Saya kira saya menemukan tempat berlabuh. Saya salah. Sejak hari pertama, ibu mertua saya, Bu Sukarni, tidak pernah menyukai saya. Di matanya, saya hanya perempuan kota yang tidak tahu adat, tidak bisa ke dapur dengan benar, tidak cukup baik untuk anak sulungnya. Saya memilih diam. Saya layani beliau, saya masak, saya bersihkan rumah, saya rawat seperti ibu saya sendiri. Mengapa saya menyembunyikan profesi saya? Ada alasannya. Saat Mas Rangga melamar saya dulu, ibunya sempat berkata dengan ketus bahwa beliau tidak suka perempuan karir. Katanya, perempuan yang sibuk bekerja tidak akan becus mengurus rumah tangga. Katanya, istri yang baik adalah istri yang di rumah, melayani suami dan mertua. Saat itu, saya masih mencintai Mas Rangga. Saya tidak ingin menjadi sumber pertengkaran. Maka saya memutuskan untuk tidak banyak bicara tentang pekerjaan saya. Saya tetap menjalankan kantor notaris saya secara diam-diam, sementara di rumah. Saya berperan sebagai istri sederhana. Lama-kelamaan, peran itu menjadi seperti penyamaran. Dan dari balik penyamaran itu, saya melihat wajah asli keluarga ini. Wajah yang tidak akan pernah mereka tunjukkan jika tahu siapa saya sebenarnya. Retak pertama dalam pernikahan saya muncul di tahun kedua. Saya keguguran. Anak pertama yang sangat saya nantikan. Di saat saya hancur, terbaring lemah di tempat tidur, Bu Sukarni justru berkata bahwa itu karena saya kurang berdoa, bahwa perempuan yang tidak bisa memberi keturunan tidak ada gunanya. Mas Rangga, ia hanya diam di sudut kamar, tidak berani membela saya. Sejak hari itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti berharap pada mereka. Saya tetap melayani, tetapi hati saya mulai menjauh. Adik ipar saya, Ulan, lebih halus, tapi lebih berbahaya. Usianya 30 tahun. Ia pandai berkata manis di depan, lalu menusuk dari belakang. Ia yang paling sering membisikkan hal-hal buruk tentang saya ke telinga ibu mertua. Dan Mas Rangga, suami saya, lelaki yang seharusnya berdiri di samping saya. Ia selalu memilih diam, atau lebih buruk. Ia ikut menyalahkan saya demi menyenangkan ibunya. Saya menahan semua itu selama bertahun-tahun. Karena ada satu orang di rumah ini yang tulus kepada saya, Pak Hadiman. Bapak mertua saya, beliau sakit cukup lama, diabetes,
yang menggerogoti tubuhnya pelan-pelan. Hingga akhirnya beliau hanya bisa berbaring di kamar. Saat itu, tidak ada yang mau mengurus beliau. Bu Sukarni mengaku lelah dan menyerahkan semuanya pada perawat bayaran. Wulan sibuk dengan kehidupannya sendiri. Mas Rangga selalu beralasan repot dengan pekerjaan. Hanya saya yang tinggal di sisi beliau. Saya yang menyuapi beliau setiap pagi. Saya yang mengganti spray. Saya yang membacakan koran ketika matanya sudah terlalu lemah untuk membaca. Saya yang menemani beliau sampai larut. Mendengar cerita masa mudanya berulang-ulang tanpa pernah merasa bosan. Bapak tahu siapa saya yang sebenarnya. Beliau satu-satunya yang saya percaya dengan rahasia itu. Suatu sore, ketika rumah sepi, beliau memegang tangan saya dengan jemari yang sudah keriput dan gemetar. "Anindya," kata beliau pelan, "Bapak sudah tua. Bapak tahu apa yang akan terjadi pada rumah ini setelah Bapak pergi?" Saya menggenggam tangannya. Saya tidak menjawab. Mereka akan berebut. Sukarni, Rangga, Wulan. Mereka akan menghitung tanah ini sebelum tanah kubur Bapak kering. Suara beliau bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Bapak tidak mau hasil kerja seumur hidup Bapak jatuh ke tangan orang yang serakah. Bapak ingin rumah ini dijaga oleh orang yang punya hati. Saya menatap mata beliau. Saya melihat ada kepercayaan di sana yang tidak pernah saya dapat dari siapapun di rumah ini. Maukah kamu menjaganya? Nah, saat itu saya belum sepenuhnya mengerti apa maksud beliau. Saya hanya mengangguk. Saya berjanji akan menjaga apapun yang beliau percayakan. Beliau tersenyum lega. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, wajah beliau terlihat tenang. Yang tidak saya tahu saat itu, beberapa minggu kemudian, beliau diam-diam memanggil notaris kepercayaannya sendiri ke kamar. Dan beliau menandatangani sesuatu yang akan mengubah segalanya. 3 bulan lalu, Pak Hadiman meninggal dunia dalam tidurnya. Rumah ini dipenuhi tangis. Tetapi saya tahu sebagian dari tangis itu palsu. 40 hari setelah kepergian Bapak, sikap mereka mulai berubah. Dulu mereka masih sungkan karena ada Bapak. Kini penjaga terakhir kesopanan di rumah ini sudah tiada. Pagi itu, saya sedang menyeduh teh di dapur ketika Bu Sukarni masuk dengan langkah berat. Wajahnya tampak tidak senang, seperti biasa. "Anindya," kata beliau, "mulai hari ini, kamu pindah ke kamar belakang, kamar dekat gudang itu." Saya berhenti menuang. Saya menatap beliau. "Kamar utama yang kamu tempati itu terlalu besar untuk seorang menantu. Wulan akan pindah ke situ. Dia anak kandung. Wajar, dia dapat yang lebih baik." Saya tidak membantah. Saya hanya berkata, "Baik, Bu." Saya angkat barang-barang saya sore itu juga. Kamar dekat gudang itu lembab dan pengap. Tidak ada jendela yang benar. Tetapi saya tidak mengeluh sedikit pun, karena saya sedang menunggu sesuatu. Beberapa hari kemudian, Wulan datang ke kamar saya tanpa mengetuk. Ia berdiri di ambang pintu, melipat tangan di depan dada. "Mbak," katanya dengan nada yang dibuat-buat. Cincin emas peninggalan almarhumah nenek hilang. Cincin yang disimpan di lemari ibu. Saya menoleh. Lalu, hanya Mbak yang sering masuk ke kamar ibu. Mbak yang terakhir membersihkan lemari itu kemarin. Saya mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Wulan, saya tidak mengambil apapun. Saya tidak menuduh," katanya sambil tersenyum tipis. "Saya hanya bilang faktanya. Mbak orang luar di rumah ini. Wajar kalau orang curiga." Ia berbalik pergi sebelum saya sempat menjawab. Malam itu, Bu Sukarni menggeledah kamar saya di depan semua orang. Tentu saja tidak ada apa-apa. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang meminta maaf. Cincin itu, beberapa hari kemudian, ditemukan di laci meja rias Wulan sendiri. Katanya cuma salah taruh. Tidak ada yang membahasnya lagi. Saya menelan semuanya, tetapi saya mencatat semuanya. Puncaknya datang pada acara 100 Hari Bapak. Hari itu rumah induk dipenuhi tamu, keluarga besar dari kampung, tetangga, kerabat jauh. Bu Sukarni ingin acara ini terlihat megah, agar orang-orang melihat betapa terhormatnya keluarga ini. Saya sibuk sejak subuh, memasak, menyiapkan hidangan, menyambut tamu.
Punggung saya pegal, kaki saya lelah. Tetapi tidak ada yang menawari saya duduk sebentar pun. Di tengah acara, ketika semua tamu sedang berkumpul di ruang tengah, Bu Sukarni tiba-tiba memanggil nama saya dengan suara keras. "Anindya, kesini kamu." Saya datang dengan tangan masih basah dari dapur. Semua mata tamu menatap saya. Tadi ada tamu yang bilang, gelas kristal kesayangan keluarga ini pecah. Itu gelas mahal warisan. Kamu yang pegang nampan tadi, kan? Saya tidak memecahkan gelas apapun. Saya tahu itu hanya alasan. Bu, saya tidak. Jangan membantah, bentak beliau. Memotong kalimat saya. Di depan semua orang, kamu berani melawan mertua. Begini cara menantu kota memperlakukan keluarga suaminya. Ruangan menjadi hening. Para tamu saling pandang. Lalu Bu Sukarni melakukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. "Berlutut," kata beliau. "Berlutut dan minta maaf di depan semua orang. Biar kamu tahu di mana tempatmu di rumah ini." Saya menatap suami saya. Mas Rangga ada di sana, berdiri di antara para tamu. Saya menunggu. Saya berharap untuk sekali saja ia akan membela saya. Ia memalingkan wajah. Wulan berdiri di sudut, menyembunyikan senyum di balik tangannya. Saya menarik napas. Lalu, demi tidak membuat keributan di hari peringatan Bapak, saya berlutut. Lutut saya menyentuh lantai dingin di depan puluhan pasang mata. Air mata para tamu sebagian merasa iba, sebagian menikmati tontonan itu. "Maafkan saya," kata saya pelan. Bu Sukarni mendengus puas. Saya kira penghinaan itu sudah cukup untuk satu hari. Saya salah. Malam itu, setelah para tamu pulang, rumah kembali sepi. Saya sedang membereskan piring-piring kotor di dapur ketika Mas Rangga masuk. Saya pikir ia datang untuk minta maaf atas sikapnya tadi siang. "Saya salah lagi, Anin," katanya. "Tadi kamu keterlaluan membantah ibu di depan tamu. Kamu mempermalukan keluarga ini." Saya meletakkan piring. Saya menatapnya. Mas melihat sendiri. Saya tidak memecahkan gelas apapun. Ibu hanya mencari alasan untuk mempermalukan saya. "Jangan menuduh ibu," suaranya meninggi. Lalu, sebelum saya sempat berkata apa-apa lagi, tangannya terangkat. Telapaknya mendarat keras di pipi saya. Suara tamparan itu memantul di dinding dapur. Saya terhuyung. Pipi saya panas dan berdenyut. Saya memegang wajah saya, menatap lelaki yang dulu berjanji akan melindungi saya seumur hidup. Ia sendiri tampak kaget dengan apa yang baru saja dilakukannya. Tetapi ia tidak minta maaf. Ia hanya menurunkan tangannya, lalu berkata dengan suara dingin, "Sadar diri, Anin. Di rumah ini, kamu cuma menantu. Kamu tidak punya apa-apa. Semua yang kamu makan, semua atap di atas kepalamu, itu milik keluargaku. Hormati itu." Ia berbalik dan pergi. Saya berdiri sendirian di dapur. Pipi saya masih perih. Tetapi anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Karena di detik itu, semua keraguan terakhir di hati saya lenyap. Pernikahan ini sudah mati. Lelaki ini bukan lagi seseorang yang layak saya jaga. Saya membersihkan sisa air mata di sudut mata saya. Bukan air mata sedih. Itu air mata seseorang yang akhirnya melepaskan beban yang terlalu lama dipikulnya. Saya masuk ke kamar kecil dekat gudang itu. Saya mengunci pintu. Lalu, saya membuka tas jinjing tua yang selalu saya simpan di bawah tempat tidur. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam map coklat, ada beberapa lembar dokumen. Saya membuka map itu pelan-pelan dan menatap lembar paling atas di bawah cahaya lampu yang temaram. Senyuman kecil kembali terukir di bibir saya. Keesokan paginya, situasi semakin memburuk. Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tengah. Wulan dan Mas Rangga sudah duduk di sana. Di atas meja, tergeletak selembar kertas bermaterai. "Anindya," kata Bu Sukarni dengan nada datar, "kami sekeluarga sudah membicarakan ini. Sekarang Bapak sudah tidak ada. Kami akan mengurus pembagian warisan." Saya duduk dengan tenang. Sebagai menantu, kamu tidak punya hak apapun atas harta keluarga ini. Itu sudah jelas menurut hukum dan menurut adat. Jadi, kami minta kamu menandatangani surat ini. Wulan mendorong kertas itu ke arah saya. Saya membacanya pelan. Itu adalah surat pernyataan pelepasan hak. Isinya menyatakan bahwa saya, Anindya, dengan sukarela
melepaskan segala bentuk klaim atas seluruh harta peninggalan Pak Hadiman, termasuk rumah induk, kebun, dan ruko. Saya hampir tertawa membacanya, tetapi saya menahan diri. Tanda tangani, kata Mas Rangga, supaya semua ini cepat selesai. Lalu kamu boleh ambil barangmu dan pergi dari hidup kami. Saya menatap mereka satu persatu. Bu Sukarni dengan dagu terangkat, Wulan dengan senyum kemenangan, Mas Rangga dengan tatapan tak sabar. Mereka begitu yakin mereka sedang menang. Saya mengangkat pena. Tangan saya bergerak sangat tenang, dan saya menandatangani surat itu. Mereka tidak tahu. Surat pelepasan hak itu sama sekali tidak ada artinya. Karena untuk melepaskan hak atas sebuah tanah, tanah itu harus milik orang lain terlebih dahulu. Sementara seluruh tanah yang mereka perebutkan dengan begitu rakus itu sudah bukan milik mereka sejak setahun yang lalu. Bagus, kata Bu Sukarni sambil menyambar kertas itu. Sekarang kamu masih boleh tinggal sampai pembagian resmi selesai. Tapi kamu harus tahu diri. Mulai hari ini, kamu yang urus semua pekerjaan rumah. Aku tidak akan menggaji pembantu lagi. Untuk apa kalau ada kamu? Saya mengangguk. Baik, Bu. Selama 2 minggu berikutnya, saya menjalani peran itu dengan sempurna. Saya bangun paling pagi. Saya memasak untuk semua orang. Saya mencuci, menyetrika, mengepel seluruh rumah induk yang besar itu sendirian. Wulan senang sekali memerintah saya. Ia akan duduk di sofa, menonton televisi, lalu menyuruh saya mengambilkan minum atau memijat kakinya. Babu memang harusnya begini, katanya suatu kali. Cukup keras agar saya mendengar. Numpang di rumah orang, ya harus kerja, jangan cuma jadi beban. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum dalam hati. Penghinaan demi penghinaan datang silih berganti. Bu Sukarni mulai membatasi makanan saya. Beliau berkata, makanan di rumah ini hanya untuk keluarga inti, bukan untuk menantu yang tidak punya hak waris. Setiap hari, saya memasak makanan lezat untuk mereka. Ayam goreng, rendang, sayur lengkap. Tetapi untuk diri saya sendiri, saya hanya boleh makan sisa. Kadang hanya nasi dengan sedikit kecap. Saya menerimanya tanpa keluhan. Saya bukan tidak mampu membeli makanan. Dengan penghasilan saya bisa makan di restoran manapun di Jakarta. Tetapi saya ingin melihat sampai sejauh mana kekejaman mereka. Dan kekejaman itu ternyata belum mencapai dasarnya. Suatu malam, Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tengah. Beliau memegang secari kertas penuh angka. Anindya, kata beliau. Aku sudah menghitung. Selama 8 tahun kamu tinggal di rumah ini. Kamu makan. Kamu pakai listrik. Kamu pakai air. Semua itu ada harganya. Saya menatap kertas itu. Beliau benar-benar menghitung biaya hidup saya selama 8 tahun. Lengkap dengan bunga. Totalnya 200 juta, kata beliau. Sebelum kamu pergi dari rumah ini, kamu harus melunasi ini. Anggap saja sebagai tanda terima kasih karena keluarga ini sudah menampungmu selama bertahun-tahun. Saya hampir tertawa. Mereka memperlakukan saya seperti benalu yang harus membayar untuk numpang di rumah yang justru sudah menjadi milik saya. Kalau saya tidak punya uang sebanyak itu, Bu, tanya saya pura-pura cemas. Ya kerja, sahut Wulan dari sofa. Jadi pembantu di rumah orang atau jual saja ginjalmu. Itu urusanmu. Yang jelas, kamu tidak boleh pergi sebelum lunas. Mas Rangga, suami saya, hanya duduk diam menonton televisi. Seolah perempuan yang sedang ditagih 200 juta itu bukan istrinya. Saya menundukkan kepala, berpura-pura pasrah. Baik, Bu, saya akan usahakan. Dalam hati, saya mencatat satu lagi. Daftar dosa mereka semakin panjang dan semakin dekat hari pembalasannya. Beberapa hari kemudian, Wulan mengundang teman-temannya ke rumah. Perempuan-perempuan muda yang suka memamerkan kekayaan. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa-tawa sambil minum kopi yang saya buatkan. Anin, panggil Wulan dengan nada memerintah. Bersihkan meja ini. Lalu bawakan kue lagi. Jangan lama-lama, saya datang membawa nampan. Salah satu teman Wulan menatap saya dari atas ke bawah. Wulan, ini siapa? Pembantu baru, tanyanya.
Wulan tertawa keras. Bukan pembantu, ini kakak iparku, istri kakakku. Tapi ya, fungsinya memang seperti pembantu. Numpang di rumah kami. Jadi, ya harus kerja. Kasihan dari keluarga miskin, tidak punya apa-apa. Teman-temannya ikut tertawa. Beberapa menatap saya dengan pandangan merendahkan. Saya berdiri di sana, memegang nampan. Mendengar diri saya dihina di depan orang asing. Wajah saya tetap datar. Tetapi dalam hati, saya mencatat hari itu juga. Sudah. Sana ke dapur, kata Wulan sambil mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Saya kembali ke dapur dengan langkah tenang. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah lama habis untuk orang-orang ini. Malam itu, saya membuka kembali map coklat di kamar saya. Saya menatap surat wasiat tulisan tangan Bapak. Saya teringat hari-hari terakhir beliau. Saya ingat bagaimana beliau dengan tubuh yang sudah sangat lemah masih sempat menggenggam tangan saya dan berkata, "Anindya, kamu satu-satunya cahaya di rumah yang gelap ini." Saya ingat malam-malam panjang ketika beliau tidak bisa tidur karena sakit. Dan saya duduk di samping ranjangnya, mengusap punggungnya hingga subuh. Sementara di kamar-kamar lain, anak-anak kandungnya tidur nyenyak, tidak peduli. Saya ingat hari ketika beliau di antara napasnya yang berat berbisik, "Maafkan Bapak. Nah, Bapak tidak bisa mengubah hati mereka, tapi Bapak bisa memastikan kamu tidak ditelantarkan." Saat itu, saya tidak mengerti maksud beliau. Sekarang saya mengerti sepenuhnya. Bapak sudah melihat semua ini akan terjadi. Beliau sudah menyiapkan perlindungan untuk saya, jauh sebelum saya membutuhkannya. Saya menutup map itu. Kesabaran saya bukan tanpa batas. Tetapi, saya tahu balasan yang paling telak adalah balasan yang datang pada waktu yang tepat. Dan waktu itu semakin dekat. Karena setiap malam, setelah semua orang tidur, saya masuk ke kamar kecil saya, mengunci pintu, dan menelpon satu orang, Pak Tirta, notaris senior, sahabat sekaligus rekan kerja saya selama bertahun-tahun. Satu-satunya orang di luar rumah ini yang tahu seluruh rencana saya. "Anin," kata Pak Tirta di ujung telepon malam itu. Suaranya hangat tapi prihatin. "Aku sudah lihat akta-akta yang dititipkan almarhum Pak Hadiman setahun lalu. Semuanya sah. Semuanya lengkap. Bagaimana statusnya?" tanya saya pelan. "Rumah induk di Bintaro, kebun di pinggir kota, 2 ruko yang disewakan. Ketiganya sudah dibalik nama atas namamu, Anin. Resmi. Tercatat di kantor pertanahan setahun yang lalu, sebelum beliau wafat. Ada juga surat wasiat tulisan tangan beliau yang menjelaskan alasannya. Ditandatangani di depan 2 saksi. Saya memejamkan mata. Saya teringat sore itu, saat tangan keriput Bapak menggenggam tangan saya. Saat beliau bertanya apakah saya mau menjaga rumah ini, beliau tidak hanya meminta janji, beliau sudah memastikannya secara hukum, diam-diam, agar tidak seorang pun bisa membantah. Kenapa beliau melakukannya untuk saya? "Pakistan," tanya saya. Suara saya hampir pecah. Di surat wasiatnya, beliau menulis sendiri, jawab Pak Tirta. Beliau bilang, "Dari semua orang di rumah itu, hanya kamu yang merawatnya tanpa pamrih. Hanya kamu yang menungguinya saat ia sakit." Beliau tahu, anak-anaknya hanya menunggu kematiannya untuk membagi harta. Beliau tidak mau kerja kerasnya jatuh ke tangan yang salah. Saya tidak bisa menahan air mata kali ini. Tetapi ini air mata yang berbeda. Air mata syukur kepada satu-satunya orang yang pernah benar-benar melihat saya. "Pak Tirta," kata saya setelah beberapa saat, "saya butuh bantuan Bapak, apapun." "Anin." Mereka berencana mengadakan pembagian warisan resmi minggu depan. Mereka akan memanggil seluruh keluarga besar untuk menyaksikan. Mereka bahkan sudah mencari pembeli untuk rumah induk ini. Mereka mau menjualnya. Saya mendengar Pak Tirta menarik napas. Mereka mau menjual tanah yang bukan milik mereka, katanya. "Benar," kata saya. "Saya ingin Bapak datang ke acara itu, membawa semua dokumen aslinya. Saya ingin semuanya terbongkar di depan seluruh keluarga besar. Pada hari yang sama, saat mereka berpikir mereka menang." "Kamu yakin, Anin?" "Setelah ini,
tidak ada jalan kembali. Saya menatap dinding kamar kecil yang pengap itu. Saya teringat lutut saya yang menyentuh lantai dingin di depan puluhan tamu. Saya teringat tamparan di pipi saya. Saya teringat kata babu yang dilemparkan Wulan berulang-ulang. Saya yakin. Pakistan, kata saya. Sudah waktunya rumah ini kembali ke pemilik yang dipercaya menjaganya. Beberapa hari sebelum acara, saya mendengar pembicaraan yang menguatkan keputusan saya. Saya sedang menyetrika di ruang belakang ketika suara Wulan dan ibunya terdengar dari ruang tengah. Mereka tidak tahu saya ada di dekat situ. Bu, pembeli rumah ini sudah deal, kata Wulan dengan suara bersemangat. 3 miliar. Mereka mau bayar tunai. Kita tinggal urus surat-suratnya setelah pembagian resmi minggu depan. Bagus, jawab Bu Sukarni. Uangnya kita bagi 3. Aku, kamu, dan Rangga. Si Anindya tidak usah dikasih sepeser pun. Dia sudah teken surat pelepasan, kan? Sudah. Bu, dia bodoh sekali. Langsung teken tanpa baca benar. Wulan tertawa. Dasar babu. Setelah uang cair, kita usir dia. Biar dia tahu rasanya jadi orang miskin yang tidak punya apa-apa. Untung bapakmu sudah tidak ada, kata Bu Sukarni. Kalau beliau masih hidup, pasti rewel soal si Anindya. Beliau itu terlalu sayang sama menantu tidak tahu diri itu. Saya berdiri di balik dinding. Setrika masih di tangan saya. Saya mendengar setiap kata. Mereka menjual kenangan suami mereka, ayah mereka, demi 3 miliar rupiah. Mereka bahkan tidak menunggu 100 hari berlalu dengan layak. Saya tidak marah, saya justru merasa lega. Karena mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri, semakin dalam, dengan tangan mereka sendiri. Saya kembali menyetrika dengan tenang. Hanya beberapa hari lagi, 2 hari sebelum acara, terjadi sesuatu yang membuat amarah saya hampir meledak. Saya pulang dari membeli kebutuhan dapur, dan menemukan Wulan sedang membongkar kamar bekas bapak. Ia melempar barang-barang almarhum ke dalam kardus dengan kasar. Buku-buku tua beliau, kacamata baca, bahkan foto-foto lama. Mau diapakan barang-barang bapak? Tanya saya. Dibuang, jawab Wulan tanpa menoleh. Sudah tidak berguna. Kamar ini mau aku jadikan ruang rias. Barang orang mati cuma bikin sumpek. Saya melihat sebuah jam tangan tua di antara barang yang akan dibuang. Jam tangan yang dulu sering dipakai bapak. Beliau pernah bercerita, itu pemberian istrinya saat mereka muda. Saya mengambil jam itu. Yang ini biar saya simpan. Wulan merebutnya dari tangan saya. Buat apa? Mau, kamu jual. Dasar matre. Memang dari dulu kamu cuma mengincar harta keluarga ini, kan? Kata-kata itu dari mulut perempuan yang 2 hari lagi berencana menjual rumah ayahnya seharga 3 miliar. Terasa begitu ironis. Saya menatapnya tenang. Simpan saja kalau begitu. Tapi suatu hari, kamu akan menyesal sudah membuang kenangan ayahmu semudah ini. Wulan tertawa mengejek. Menyesal? Untuk apa? Yang penting, uangnya. Sudah. Sana ke dapur. Bukan urusanmu. Saya berbalik pergi. Tetapi sebelumnya, saya sempat menyelamatkan beberapa foto bapak yang terjatuh ke lantai. Memasukkannya diam-diam ke saku daster saya. Malam itu, saya menatap foto-foto itu di kamar kecil saya. Wajah bapak yang teduh tersenyum di sana. Saya berbisik pelan. Sebentar lagi, Pakistan. Sebentar lagi semuanya selesai. Dan saya akan menjaga kenangan bapak. Seperti janji saya. Saya kembali menelpon Pak Tirta untuk memastikan semua dokumen siap. Beliau meyakinkan saya bahwa tidak ada satu celah pun yang bisa mereka gunakan untuk melawan. Saya menutup telepon, lalu memejamkan mata. Besok, lusa. Topeng yang saya kenakan selama 8 tahun, akhirnya akan saya lepas. Hari pembagian warisan akhirnya tiba. Rumah induk di Bintaro itu dipenuhi orang sejak pagi. Bu Sukarni mengundang seluruh keluarga besar. Paman, bibi, sepupu, kerabat dari kampung. Beliau ingin pembagian ini disaksikan banyak orang, supaya tampak sah dan terhormat. Ruang tengah ditata seperti acara resmi. Kursi-kursi disusun rapi. Di meja depan tergeletak map-map berisi rencana pembagian yang sudah disusun Wulan. Saya, seperti biasa, ada di dapur, menyiapkan minuman dan kue untuk para tamu.
mengenakan daster sederhana, rambut diikat asal, persis seperti yang mereka harapkan dari seorang babu. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi. Sekitar pukul 10, Bu Sukarni berdiri di depan ruangan dan memulai acara. "Terima kasih semua sudah datang," kata beliau dengan suara penuh wibawa yang dibuat-buat. "Hari ini kita berkumpul untuk membagi warisan almarhum suami saya, Pak Hadiman. Semoga semuanya berjalan adil dan damai." Para tamu mengangguk. Wulan duduk di samping ibunya, tersenyum bangga. Mas Rangga duduk di sisi lain, mengenakan kemeja rapi. Sesuai kesepakatan keluarga, lanjut Bu Sukarni, rumah induk ini, kebun. Dan 2 ruko akan dibagi di antara saya dan kedua anak saya. Adapun menantu saya, Anindya, sudah dengan sukarela melepaskan haknya. Suratnya ada di sini. Beliau mengangkat surat pelepasan hak yang saya tanda tangani waktu itu. Beberapa tamu menoleh ke arah saya yang berdiri di pintu dapur dengan nampan di tangan. Wulan menatap saya dengan tatapan mengejek. Ya, Mbak Anindya memang sudah sadar diri. Dia tahu dia tidak berhak apa-apa. Iya kan, Mbak? Semua mata tertuju pada saya. Saya meletakkan nampan pelan-pelan di meja. Lalu saya berkata dengan suara yang tenang. "Sebelum acara dilanjutkan, ada 1 tamu lagi yang akan datang. Sebaiknya kita tunggu beliau." Bu Sukarni mengerutkan kening. "Tamu apa? Aku tidak mengundang tamu lain." Tepat saat itu, suara mobil terdengar memasuki halaman. Pintu pagar terbuka. Seorang lelaki berusia 60-an, berpakaian rapi dengan setelan jas abu-abu, melangkah masuk membawa tas kerja kulit hitam. Di belakangnya, 2 orang asistennya membawa map-map tebal. Kewibawaan lelaki itu langsung mengubah suasana ruangan. "Selamat pagi," kata lelaki itu sopan. "Perkenalkan, saya Tirta Wijaya, notaris." Bu Sukarni berdiri, bingung. "Notaris, maaf, ada keperluan apa?" "Pakistan, ini acara keluarga." Pak Tirta tersenyum tenang. "Justru karena ini menyangkut warisan keluarga, kehadiran saya sangat diperlukan." "Bu, saya datang atas permintaan pemilik sah dari seluruh harta yang sedang Ibu bicarakan ini." Ruangan menjadi hening seketika. "Pemilik sah?" Wulan berdiri. "Apa maksud Bapak?" "Pemilik sah, ya kami ahli warisnya." Pak Tirta membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen bersertifikat, lengkap dengan stempel dan materai. "Izinkan saya menjelaskan," kata beliau dengan suara jelas, agar seluruh ruangan mendengar. Setahun sebelum beliau wafat, almarhum Bapak Hadiman datang ke kantor saya. Beliau dalam keadaan sehat secara akal dan pikiran. Disaksikan 2 orang saksi. Beliau membuat keputusan untuk mengalihkan kepemilikan seluruh hartanya. Wajah Bu Sukarni mulai pucat. "Mengalihkan? Ke siapa?" Pak Tirta mengangkat sertifikat tanah rumah induk. Ia membaca dengan suara lantang. "Sertifikat hak milik atas rumah dan tanah di Bintaro ini sejak 1 tahun lalu telah resmi terdaftar atas nama 1 orang. Bukan atas nama Ibu Sukarni, bukan atas nama Saudara Rangga, bukan atas nama Saudari Wulan." Beliau berhenti sejenak. Seluruh ruangan menahan napas. "Melainkan atas nama Ibu Anindya." Ruangan meledak dalam kegaduhan. Para tamu saling berbisik. Bu Sukarni terhuyung dan jatuh terduduk di kursinya. Wulan menatap saya dengan mata terbelalak. Mas Rangga berdiri. Wajahnya berubah putih seperti kertas. "Tidak mungkin," teriak Wulan. "Itu pasti palsu. Mbak Anindya cuma babu. Dia menipu Bapak yang sudah pikun." Pak Tirta menatapnya dengan tenang. "Saudari, hati-hati dengan tuduhan Anda. Saya notaris bersertifikat. Seluruh proses ini dilakukan dengan benar di hadapan saksi. Dengan pemeriksaan kesehatan mental almarhum oleh dokter. Semua terdokumentasi. Dan untuk informasi Anda, Ibu Anindya bukan babu. Beliau juga seorang notaris, rekan saya. Dengan kantor sendiri di Menteng." Hening. Semua mata kini beralih ke arah saya. Saya melepas ikat rambut saya. Saya menegakkan punggung saya yang selama ini selalu saya bungkukkan. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya berdiri di rumah ini sebagai diri saya yang sebenarnya. "Halo, Bu Sukarni," kata saya dengan suara yang kini tegas dan dingin. "Halo, Wulan.
Mas Rangga. Saya berjalan ke tengah ruangan, melewati para tamu yang menatap saya tak percaya selama 8 tahun. Kalian melihat apa yang ingin kalian lihat. Menantu miskin, perempuan lemah, babu yang menumpang. Kalian tidak pernah sekalipun bertanya siapa saya sebenarnya. Karena bagi kalian, saya tidak cukup penting untuk ditanya. Saya berhenti di depan Bu Sukarni. Surat pelepasan hak yang ibu paksa saya tanda tangani itu. Saya tanda tangani dengan senang hati. Karena surat itu sama sekali tidak berarti. Bagaimana saya bisa melepaskan hak atas tanah yang justru sudah menjadi milik saya? Bu Sukarni membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya berbalik ke arah Wulan. Kamu suka sekali menyuruh saya jadi babu, kan? Wulan. Mengambilkan minum, memijat kakimu, mengepel lantai. Lantai yang ternyata milik saya. Atap yang ternyata milik saya. Setiap suap nasi yang kamu makan di rumah ini, kamu makan di rumah saya. Wulan terduduk lemas. Wajahnya kehilangan semua warna. Di antara para tamu, seorang paman tua, adik dari almarhum bapak, berdiri perlahan. Wajahnya merah menahan amarah. Sukarni, kata beliau dengan suara berat. Jadi ini yang kalian lakukan. Belum genap 100 hari kakak saya pergi. Kalian sudah memperlakukan menantu kalian seperti budak. Sementara menantu inilah yang menunggui kakak saya sampai napas terakhirnya. Saat kalian semua sibuk menghitung warisannya. Bu Sukarni menunduk, tidak berani menjawab. Saya sering menjenguk kakak saya saat beliau sakit. Lanjut paman itu. Dan setiap kali saya datang, hanya Anindya yang ada di sisinya. Kalian, anak-anaknya. Entah kemana. Pantas saja kakak saya memberikan semuanya pada perempuan ini. Dia lebih pantas disebut anak daripada kalian. Beberapa kerabat lain mengangguk setuju. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Kali ini bukan ke arah saya, melainkan ke arah Bu Sukarni dan anak-anaknya. Wajah keluarga yang selama ini mereka jaga mati-matian runtuh dalam hitungan menit. Di depan seluruh keluarga besar yang mereka undang sendiri. Bu Sukarni mencoba menyelamatkan muka. Beliau bangkit, suaranya bergetar. Imi, ini pasti ada yang salah. Anindya pasti memanipulasi almarhum. Bapak sudah tua, mudah dipengaruhi. Cukup, Bu, potong saya. Tenang, Bapak menandatangani semua dokumen ini dalam keadaan sehat dengan surat keterangan dokter di depan 2 saksi. Setahun sebelum beliau wafat. Bahkan jika ibu membawa ini ke pengadilan, ibu akan kalah. Pak Tirta sudah memastikan setiap detailnya. Pak Tirta mengangguk membenarkan. Semua sah secara hukum, tidak ada celah. Terakhir, saya menatap suami saya, Mas Rangga, lelaki yang menampar saya di dapur, lelaki yang menyuruh saya sadar diri. Karena saya tidak punya apa-apa. Mas pernah bilang, semua yang saya makan, semua atap di atas kepala saya, itu milik keluargamu. Mas ingat itu. Ia tidak bisa menatap mata saya. Mas keliru. Sejak setahun lalu, justru kalianlah yang menumpang di rumah saya, dan saya tidak pernah sekalipun mengungkitnya. Saya mengeluarkan 1 lembar dokumen lagi dari map yang dibawa Pak Tirta. Surat wasiat tulisan tangan Bapak. Sebelum saya lanjutkan, dengarkan ini. Ini ditulis sendiri oleh Bapak, ayah kalian. Saya membacanya pelan, dengan suara yang bergetar, bukan karena takut, tetapi karena haru. Kepada anak-anakku, Bapak menyerahkan seluruh harta ini kepada Anindya, bukan untuk menyakiti kalian. Tetapi karena selama Bapak sakit, hanya dia yang menungguiku. Hanya dia yang menyuapiku, membersihkanku, dan duduk di sampingku saat kalian sibuk dengan urusan kalian sendiri. Harta diberikan kepada yang berhati. Bapak harap suatu hari kalian mengerti. Ruangan benar-benar sunyi. Beberapa kerabat dari kampung mulai menundukkan kepala. Beberapa menatap Bu Sukarni dan anak-anaknya dengan pandangan jijik. Bu Sukarni menangis. Tetapi kali ini tidak ada yang menghiburnya. Anindya, kata beliau dengan suara serak. Tolong, kami keluargamu. Jangan lakukan ini pada kami. Kami minta maaf. Saya menatap beliau cukup lama. Ibu tahu kapan saya paling ingin mendengar kata maaf itu? Saat saya berlutut di lantai ini, di depan puluhan tamu. Untuk kesalahan yang tidak saya lakukan. Saat suami saya menampar saya di dapur. Saat Wulan memanggil saya babu
di rumah saya sendiri. Tapi saat itu tidak ada satupun dari kalian yang peduli. Saya berjalan ke arah pintu, lalu berbalik. Sebagai pemilik sah rumah ini, saya minta kalian semua mengosongkannya dalam waktu 3 hari. Kebun dan ruko juga bukan milik kalian. Penjualan rumah yang kalian rencanakan dengan pembeli itu batal demi hukum. Karena kalian menjual sesuatu yang bukan milik kalian. Pak Tirta akan mengurus semua dokumennya. Kamu tidak bisa mengusir kami, Wulan berteriak. Putus asa. Kami akan menuntutmu. Pak Tirta menjawab dengan tenang. Silakan. Saudari, tetapi saya sarankan Anda berkonsultasi dengan pengacara terlebih dahulu. Semua dokumen ini sah dan kuat secara hukum. Justru, percobaan menjual properti milik orang lain tanpa hak bisa menjadi masalah pidana bagi Anda. Wulan terdiam. Akhirnya mengerti bahwa tidak ada celah untuk melawan. Saya berdiri di tengah ruangan itu, menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. Bu Sukarni yang dulu begitu angkuh, kini terduduk dengan bahu yang ngerosot. Wulan yang dulu memanggil saya Babu, kini tak berani mengangkat wajahnya. Mas Rangga yang dulu menampar saya, kini tampak seperti lelaki yang kehilangan segalanya. Anehnya, di puncak kemenangan ini, saya tidak merasa puas seperti yang saya bayangkan. Yang saya rasakan justru kelelahan. Kelelahan 8 tahun yang akhirnya bisa saya lepaskan. Saya tidak pernah membenci kalian, kata saya pelan. Dan itu adalah kebenaran. Saya hanya berhenti membiarkan kalian menyakiti saya. Itu berbeda. Saya menoleh pada para kerabat yang masih duduk membisu. Terima kasih sudah datang. Maaf, acara hari ini tidak seperti yang kalian harapkan. Tetapi mungkin ini pelajaran untuk kita semua, bahwa kebaikan dan kekejaman, keduanya selalu kembali kepada pelakunya. Beberapa kerabat mengangguk. Seorang bibi tua menghampiri saya, menggenggam tangan saya, dan berbisik. Almarhum pasti bangga padamu. Nah, air mata hampir jatuh dari mata saya, tetapi saya menahannya. Belum saatnya. Saya tidak tinggal lebih lama. Saya tidak perlu melihat tangis mereka lebih jauh. Saya naik ke kamar kecil dekat gudang itu. Kamar tempat mereka membuang saya. Saya mengambil tas saya. Tidak banyak yang saya bawa. Hanya beberapa pakaian dan map coklat berisi dokumen-dokumen itu. Saat saya melangkah keluar dari rumah induk, matahari siang terasa hangat di wajah saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya bernapas dengan lega. Di halaman, mobil Pak Tirta sudah menunggu. Kamu baik-baik saja, Anin? Tanya beliau. Saya tersenyum. Lebih baik dari yang pernah saya rasakan. Pakistan. Saya menatap rumah induk itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang menjadi milik saya, tetapi tidak lagi ingin saya tinggali. Terlalu banyak luka di dalamnya. Pak Tirta, kata saya ingin menjual kebun dan 1 ruko. Hasilnya saya mau pakai untuk membangun panti jompo kecil. Tempat yang layak untuk orang-orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya. Seperti Bapak. Pak Tirta menatap saya, lalu tersenyum bangga. Almarhum pasti akan sangat bahagia mendengarnya. Mobil mulai bergerak meninggalkan halaman. 3 hari kemudian, mereka benar-benar harus mengosongkan rumah induk. Saya tidak datang menyaksikannya. Pak Tirta yang menceritakan semuanya kepada saya. Bu Sukarni dan Wulan pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran. Uang tabungan mereka tidak banyak, karena selama ini mereka hidup mewah dari hasil sewa ruko dan kebun. Kini sumber penghasilan itu sudah tidak ada lagi. Wulan, yang dulu suka memamerkan tas dan perhiasan mahal, kini harus menjual barang-barangnya satu persatu untuk bertahan hidup. Pernikahan yang ia rencanakan dengan seorang lelaki kaya batal. Ketika calon mertuanya tahu keluarganya tidak punya apa-apa. Saya dengar beberapa bulan kemudian, Wulan bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Pekerjaan yang dulu sangat ia rendahkan. Hidup memang punya cara sendiri untuk mengajarkan kerendahan hati pada mereka yang lupa diri. Bu Sukarni, yang dulu begitu bangga dengan rumah induknya yang besar, kini harus tinggal di kontrakan sempit. Tidak ada lagi tamu yang datang menghormatinya. Tidak ada lagi keluarga besar yang mengundangnya. Kabar tentang bagaimana beliau memperlakukan menantunya sudah menyebar, dan banyak kerabat yang menjauh. Suatu kali, Mbak Asi, pembantu lama yang dulu bekerja di rumah induk, dan diam-diam
selalu baik pada saya. Menelpon. Ia bercerita bahwa Bu Sukarni sering menangis sendirian, menyesali semua yang sudah terjadi. Tapi sudah terlambat. Bu Anindya, kata Mbak Asih. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Mas Rangga lebih menyedihkan lagi. Selama bertahun-tahun, ia hanya bergantung pada nama besar ayahnya. Ia tidak punya keahlian apapun untuk berdiri sendiri. Setelah rumah dan harta hilang, ia kehilangan arah. Beberapa bulan kemudian, ia datang ke kantor saya di Menteng. Saya hampir tidak mengenalinya. Wajahnya kuyu, bajunya lusuh. Ia berdiri di depan meja saya, lalu perlahan menundukkan kepalanya. "Anin," katanya pelan. "Maafkan aku salah. Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari awal." Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak merasakan amarah, tidak juga benci. Yang saya rasakan hanya kasihan. "Mas Rangga," kata saya, "tenang. Kamu tahu kapan aku paling membutuhkanmu. Saat aku berlutut di lantai itu. Saat tanganmu menampar pipiku. Saat aku menunggu hanya satu kali. Kamu berdiri di sampingku. Tapi kamu selalu memilih memalingkan wajah." Ia tidak bisa menjawab. "Aku tidak menutup hatiku karena harta. Aku menutupnya karena setiap kali aku jatuh, kamu yang ikut meninjakku. Pernikahan kita sudah selesai sejak lama. Surat cerai kita akan diurus, Pak Tirta. Pulanglah." "Mas, belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Itu pelajaran yang seharusnya kamu pelajari dari dulu." Saya mengantarnya sampai pintu. Itu terakhir kalinya saya melihatnya. Hidup saya setelah itu berubah sepenuhnya. Saya kembali fokus pada kantor notaris saya. Saya tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain. Saya tidak perlu lagi membungkukkan punggung saya untuk siapapun. Setahun kemudian, panti jompo kecil yang saya impikan akhirnya berdiri. Saya menamainya dengan nama Bapak. Tempat itu menampung para orang tua yang ditinggalkan keluarganya, merawat mereka dengan kasih yang layak mereka terima. Setiap kali saya berkunjung ke sana, melihat para lansia tersenyum, saya teringat sore itu, saat tangan keriput Bapak menggenggam tangan saya, dan beliau bertanya, apakah saya mau menjaga apa yang beliau percayakan? Saya menjaganya. Pakistan, dengan cara yang saya yakin akan membuat Bapak bangga. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah memperlakukan orang yang lemah dengan kejam. Karena kamu tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Dan siapa yang sedang diam-diam memperhatikan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Dayamite, sabar, menahan hinaan demi menjaga keutuhan keluarga. Yang sebenarnya sudah lama retak. Untuk kalian, ingatlah bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan. Kadang, diam adalah cara orang kuat menyiapkan langkahnya. Ada juga banyak suami seperti Mas Rangga di luar sana. Lelaki yang memilih menyenangkan ibunya daripada melindungi istrinya, yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Dan ada pula para mertua seperti Bu Sukarni, yang lupa bahwa menantu juga manusia yang juga bisa lelah, bisa terluka, dan suatu hari bisa pergi. Bapak Hadiman mengajarkan saya hal yang paling berharga, bahwa harta sejati bukanlah tanah atau rumah. Harta sejati adalah hati yang tulus, yang pada akhirnya selalu menemukan jalannya untuk dihargai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi serakah, atau memilih menjadi tulus. Memilih menginjak yang lemah, atau memilih merawat mereka. Setiap pilihan punya akibatnya sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah merasakan diremehkan oleh keluarga sendiri? Bagaimana kalian melewatinya? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Malam itu, di ruang privat yang dikunci rapat, mertua dan suami saya menaruh sebuah amplop di atas meja. Bayar 550 juta untuk pesta adik ipar, atau serahkan sertifikat rumah ini. Mereka pikir saya terjebak. Mereka tidak tahu rumah megah yang mereka banggakan selama 3 tahun itu sebenarnya bukan milik mereka. Dan firma hukum yang menyita rumah itu, sayalah pemiliknya. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai,
tekan tombol like, subscribe, dan tulis dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Dukungan kecil kalian sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan kisah yang lebih seru. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Nama saya Maya Arini, 33 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanyalah seorang perempuan biasa, pegawai kantoran yang berangkat pagi, pulang sore. Dengan pakaian sederhana dan tanpa riasan menor, mereka mengenal saya sebagai menantu yang penurut, pendiam, dan tidak banyak menuntut. Rumah tangga ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Suami saya bernama Rangga, 38 tahun. Ia selalu menganggap posisinya sebagai kepala keluarga adalah segalanya. Ia merasa berhak mengatur seluruh keuangan tanpa pernah mau tahu beban yang saya pikul sendiri. Setiap gaji yang masuk, ia yang pegang. Setiap pengeluaran, ia yang putuskan. Saya hanya mengangguk. Ibu mertua saya, Bu Harti, 60 tahun. Perempuan yang hidupnya diukur dari gengsi. Ia tidak pernah absen membandingkan saya dengan perempuan-perempuan kelas atas. Menurutnya, latar belakang saya terlalu biasa. Tidak membawa keuntungan apapun bagi nama besar keluarganya. Lalu ada Siska, adik ipar saya, 27 tahun. Anak bungsu yang dimanjakan sejak kecil. Apapun yang ia mau harus dipenuhi. Dan malam ini, pertunangannya menjadi alasan baru untuk memeras saya. Saya menerima semua perlakuan merendahkan itu dengan senyum tipis. Mereka mengartikannya sebagai kelemahan, ketidakberdayaan seorang istri yang katanya bergantung penuh pada suaminya. Padahal, di balik kesunyian yang sengaja saya ciptakan, ada sebuah rahasia besar tentang siapa saya sebenarnya. Saya bukan pegawai kantoran biasa. Saya adalah direktur utama sekaligus pemilik saham mayoritas sebuah firma hukum internasional. Sebuah perusahaan yang menangani sengketa aset bernilai triliunan rupiah selama 5 tahun. Identitas itu saya sembunyikan rapat-rapat, bukan tanpa alasan. Saya ingin melihat wajah asli mereka. Saya ingin tahu, ketika mengira saya tak punya apa-apa, sejauh mana mereka berani menginjak harga diri saya. Dan malam ini, di bawah lampu gantung kristal, pesta pertunangan, semua topeng itu mulai retak satu persatu. Awalnya tidak begini, 5 tahun lalu. Ketika saya menikah dengan Rangga, ia masih seorang pria sederhana. Kami tinggal di apartemen kecil di kawasan Tebet. Saya yang menanggung sebagian besar biaya. Diam-diam, lewat rekening yang tidak pernah saya tunjukkan ke siapapun. Bagi Rangga, saya cukup mengurus rumah dan menyetor gaji kantoran saya yang sederhana. Masalah dimulai saat Bu Harti pindah ikut tinggal bersama kami. Ia membawa serta seluruh gengsinya. Ia ingin keluarga ini tampak kaya di mata para tetangga dan kolega lama. Tetapi gengsi butuh uang. Dan uang itu mereka cari dari kantong yang salah. 2 tahun lalu, Bu Harti datang dengan rencana besar. Ia ingin keluarga ini punya rumah mewah di kawasan elit. Sebuah rumah 2 lantai dengan kolam renang dan halaman luas di Pondok Indah. Rangga menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Mereka pikir dengan rumah itu, status sosial keluarga akan melambung. Yang mereka tidak tahu, mereka tidak punya uang untuk membelinya. Maka mereka mulai meminjam, dan saya dari balik diam mengamati setiap rupiah yang mengalir keluar dari pondasi keluarga ini. Pondasi yang dibangun di atas hutang dan kepura-puraan. Untuk memahami betapa dalamnya luka ini, saya harus kembali ke awal, 5 tahun lalu. Ketika saya pertama kali bertemu Rangga, ia adalah pria yang berbeda. Kami berkenalan di sebuah seminar bisnis. Saat itu, ia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Saya sengaja memperkenalkan diri sebagai pegawai kantoran biasa. Saya ingin tahu, apakah ada pria yang mencintai saya apa adanya? Bukan karena harta saya. Rangga tampak tulus di awal. Ia memperlakukan saya dengan hormat. Ia bilang, ia mencintai kesederhanaan saya. Saya percaya padanya. Saya pikir, akhirnya saya menemukan seseorang yang mencintai saya. Bukan jabatan atau rekening saya. Maka, saya menikah dengannya, tetap dengan menyembunyikan identitas asli saya. Tahun pertama pernikahan kami cukup bahagia. Kami tinggal sederhana di apartemen Tebet. Saya diam-diam membantu keuangan kami dari rekening pribadi, tetapi membiarkan Rangga merasa
ia yang menafkahi. Saya ingin menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Itu kesalahan pertama saya. Saya terlalu baik kepada orang yang ternyata tidak pantas menerimanya. Perubahan mulai terjadi saat Bu Harti datang. Ibu mertua saya membawa pengaruh besar terhadap Rangga. Ia terus membisikkan bahwa sebagai kepala keluarga, Rangga harus berkuasa penuh, bahwa istri harus tunduk sepenuhnya, bahwa keluarga harus tampak kaya agar dihormati orang lain. Sedikit demi sedikit, Rangga yang dulu saya kenal menghilang. Ia mulai mengatur segalanya. Ia mulai meninggikan suara. Ia mulai menganggap saya sebagai bawahan, bukan pasangan. Dan ketika saya mencoba bicara, ia memotong dengan kalimat yang sama. Saya, kepala keluarga. Kamu cukup menurut. Saya ingat malam pertama ia membentak saya. Saat itu saya hanya menanyakan kemana perginya uang tabungan kami. Ia marah besar. Ia menggebrak meja. Itu bukan urusanmu, teriaknya. Uang itu untuk keluarga. Kamu tidak berhak bertanya. Malam itu, saya menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena takut, tetapi karena saya menyadari pria yang saya nikahi sudah berubah menjadi orang asing. Sejak saat itu, saya berhenti berharap. Saya berhenti mencoba memperbaiki. Saya memilih jalan lain. Saya kembali fokus pada karir saya yang selama ini saya redupkan. Diam-diam, saya membangun kembali kekuatan saya di firma. Saya mengambil alih saham mayoritas. Saya menjadi direktur utama. Sementara di rumah, saya tetap berpura-pura menjadi menantu yang lemah. Adik ipar saya, Siska, punya peran tersendiri dalam menghancurkan kedamaian rumah tangga saya. Ia adalah penyulut api. Setiap kali saya melakukan sesuatu, ia akan melaporkannya ke Bu Harti dengan bumbu yang dilebih-lebihkan. Ia ingin saya selalu terlihat buruk di mata ibunya. Suatu kali, saya pulang terlambat dari kantor karena ada rapat penting. Siska langsung melaporkan ke Bu Harti bahwa saya berkeliaran entah kemana. Akibatnya, saya disidang di ruang tamu seperti seorang terdakwa. Bu Harti menuduh saya tidak becus mengurus rumah. Rangga ikut menyalahkan saya. Tidak ada yang bertanya, apa sebenarnya yang saya kerjakan di luar sana? Kalau saja mereka tahu. Sore itu, saya baru saja memimpin penandatanganan kontrak akuisisi senilai 300 miliar rupiah. Para petinggi perusahaan menjabat tangan saya dengan penuh hormat. Lalu, beberapa jam kemudian, di rumah, saya berdiri seperti pesakitan di hadapan keluarga yang menganggap saya tidak punya nilai. Kontras itu begitu tajam, tetapi saya menahannya. Saya simpan semuanya untuk waktu yang tepat. Di kantor, hanya beberapa orang kepercayaan yang tahu bahwa saya sudah menikah. Saya sengaja menjaga kehidupan pribadi saya tetap rahasia. Tidak ada yang tahu bahwa direktur utama mereka setiap malam pulang ke rumah untuk diperlakukan seperti pembantu. Pak Tommy, satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya, sering menatap saya dengan iba. Bu, kenapa ibu bertahan? Tanyanya suatu kali. Saya hanya tersenyum. Karena saya ingin melihat sampai mana keserakahan manusia bisa berjalan. Pak Tommy, dan ketika saatnya tiba, saya ingin keadilan yang menutup cerita ini. Bukan kemarahan. Saya masih ingat hari pertama Bu Harti merendahkan saya di depan banyak orang. Saat itu, acara arisan keluarga besar di rumah kerabatnya di Menteng. Saya datang dengan gamis sederhana. Bu Harti menyambut saya dengan tatapan dari atas ke bawah. Ini menantu saya, katanya kepada tamu-tamu dengan nada setengah mengejek. Maklum, dari keluarga biasa. Tidak tahu cara berpakaian yang pantas. Para tamu tertawa pelan. Saya hanya tersenyum. Di dalam tas saya saat itu, ada ponsel yang baru saja menerima laporan bahwa firma saya memenangkan tender penanganan aset senilai 200 miliar. Tetapi saya diam. Saya simpan kemenangan itu untuk diri sendiri. Beberapa minggu kemudian, Rangga datang dengan wajah serius. Ia bilang keluarga butuh tambahan dana untuk uang muka rumah Pondok Indah. Ia meminta saya menyerahkan seluruh tabungan kantoran saya dengan nada memerintah, bukan meminta. Kamu istri saya, katanya. Sudah seharusnya kamu mendukung keluarga ini. Jangan pelit. Saya serahkan sejumlah uang. Bukan karena saya tunduk, tetapi karena saya ingin melihat sampai mana mereka akan melangkah. Uang itu, bagi saya,
hanyalah umpan kecil. Tetapi mereka tidak tahu itu. Setelah rumah Pondok Indah ditempati, sikap mereka berubah semakin parah. Bu Harti memperlakukan rumah itu seolah istana pribadinya. Ia mengundang kolega-kolega lama untuk memamerkan kemewahan. Sementara di balik layar, cicilan menumpuk. Dan setiap kali jatuh tempo, merekalah yang mendesak saya. Suatu malam, Rangga mengambil kartu ATM saya. Ia bilang, mulai sekarang, semua keuangan keluarga, ia yang kelola sepenuhnya. Termasuk gaji saya. Saya tidak boleh memegang uang dalam jumlah besar tanpa izinnya. Perempuan tidak perlu pegang banyak uang. Katanya enteng, nanti malah boros. Biar saya yang atur. Saya menyerahkan kartu itu. Kartu gaji kantoran saya yang nilainya kecil. Sementara rekening utama saya yang menampung dividen dari firma tetap aman di tempat yang tak pernah mereka tahu. Mereka mengira sudah mengendalikan saya, padahal mereka hanya menggenggam bayangan. Bulan berikutnya, Siska datang merengek. Ia ingin mobil mewah keluaran terbaru, katanya. Teman-temannya sudah punya. Masa ia tidak? Bu Harti langsung mendukung. Dan beban itu lagi-lagi dialihkan ke saya. Maya, kamu kan kerja kantoran, kata Bu Harti. Bantu sedikit untuk adikmu. Jangan jadi menantu yang pelit dan tidak punya hati. Saya menatapnya tenang. Saya tahu mobil itu hanya alat pamer, tetapi saya mengangguk. Saya catat diam-diam setiap permintaan ini, setiap nominal, setiap tanggal, semua tersimpan rapi, bukan di kepala saja, melainkan dalam dokumen yang kelak akan berbicara. Puncak keserakahan mereka datang ketika Bu Harti membongkar lemari saya. Ia mengambil satu-satunya benda berharga yang saya simpan, sepasang gelang emas warisan dari almarhumah ibu saya. Ia menjualnya tanpa izin untuk menutup cicilan yang menunggak. Ketika saya tahu, dada saya terasa panas. Bukan karena nilainya, tetapi karena itu satu-satunya kenangan dari ibu saya. Saya menahan air mata di depan mereka. Saya tidak ingin mereka melihat saya hancur. Malam itu di kamar, saya bersumpah pada diri sendiri. Kesabaran saya ada batasnya. Dan batas itu mulai terlihat di ujung mata. Saya menelpon rekan saya di firma. Pak Tommy, saya minta ia mulai menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang sudah lama saya rancang, tetapi belum saya jalankan. Malam itu, ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang saya persiapkan di balik kesunyian. Hari-hari di rumah Pondok Indah berjalan seperti sebuah pertunjukan yang melelahkan. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, saya harus menyiapkan sarapan untuk seluruh anggota keluarga. Bu Harti tidak pernah puas. Telur yang saya goreng selalu terlalu matang. Kopi yang saya seduh selalu kurang manis. Nasi yang saya tanak selalu salah takaran. Bagaimana kamu bisa jadi istri yang baik kalau urusan dapur saja tidak becus? Katanya hampir setiap hari. Saya hanya tersenyum dan meletakkan piring di meja. Lalu saya pergi ke kantor. Ke dunia di mana ratusan orang menundukkan kepala saat saya lewat di koridor. Di kantor, saya adalah Bu Direktur. Tanda tangan saya menggerakkan dana ratusan miliar. Keputusan saya menentukan nasib perusahaan-perusahaan besar. Tetapi begitu saya pulang dan membuka pintu rumah Pondok Indah, saya kembali menjadi Maya, menantu yang katanya tidak becus. Dua dunia yang berbeda jauh. Saya jalani setiap hari, tanpa seorang pun di rumah itu yang curiga. Lebaran tahun lalu menjadi salah satu ujian terberat. Bu Harti mengundang seluruh keluarga besarnya untuk menginap. Lebih dari 20 orang memenuhi rumah selama hampir 10 hari. Dan saya sebagai menantu dijadikan pelayan tak berbayar untuk mereka semua. Saya yang memasak opor ayam, rendang, dan ketupat untuk 20 orang. Saya yang mencuci semua piring kotor setiap malam. Saya yang membersihkan kamar tamu. Sementara Bu Harti duduk di ruang tengah, memamerkan kepada saudara-saudaranya betapa penurutnya menantunya ini. Lihat, menantu saya rajin sekali, katanya bangga. Memang sudah seharusnya begitu. Perempuan dari keluarga biasa harus tahu diri dan kerja keras untuk membalas budi keluarga suaminya. Saya mendengar itu sambil mengangkat tumpukan piring. Saya tidak membantah. Tetapi di dalam hati saya mencatat. Saya mencatat setiap kalimat yang merendahkan.
Setiap perlakuan yang tidak adil bukan untuk dendam buta, melainkan untuk satu hari, ketika semua catatan ini akan saya buka di hadapan mereka. Saat lebaran usai, Rangga datang lagi dengan urusan uang. Ia bilang, THR untuk para pembantu dan sopir harus saya yang tanggung. Juga amplop untuk keponakan-keponakan. Juga ongkos mudik keluarga besar. Semua dialihkan ke saya. Seolah saya adalah mesin uang yang tak pernah kehabisan isi. Kamu kan tidak punya beban lain, kata Rangga enteng. Uangmu untuk apa lagi, kalau bukan untuk keluarga? Saya menyerahkan uang itu. Bukan karena terpaksa, tetapi karena setiap rupiah yang keluar dari tangan saya ubah menjadi bukti. Bukti bahwa selama ini, keluarga ini hidup di atas tetes keringat menantu yang mereka anggap tak berharga. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar percakapan Rangga dan Bu Harti di ruang kerja. Mereka berbicara dengan suara pelan, mengira saya sudah tidur. Apa yang saya dengar membuat darah saya membeku. Bu, cicilan rumah ini sudah 3 bulan menunggak, kata Rangga. Pihak pembiayaan mulai mengirim surat peringatan. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan rumah. Tenang, jawab Bu Harti dingin. Kita masih punya Maya. Cari cara agar dia yang menanggung. Toh dia menantu kita. Sudah kewajibannya. Kalau perlu, kita ancam dengan perceraian. Perempuan seperti dia pasti takut diceraikan. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap kata itu. Mereka berencana memerah saya lebih jauh, bahkan menjadikan pernikahan ini sebagai senjata ancaman. Malam itu, saya kembali ke kamar dengan langkah tenang. Tetapi di dalam dada saya, keputusan sudah bulat. Mereka sudah melewati batas, dan saya akan membiarkan mereka melangkah sedikit lagi, sampai ke tepi jurang yang mereka buat sendiri. Rahasia rumah Pondok Indah itu sebenarnya jauh lebih kelam daripada yang mereka kira. Suatu sore, ketika rumah sepi, Bu Asih, pembantu yang sudah lama bekerja dan diam-diam memihak saya, menyerahkan setumpuk surat yang ia temukan di laci Rangga. Saya membacanya dengan jantung berdebar. Ternyata untuk membeli rumah itu, Rangga dan Bu Harti meminjam 2 miliar rupiah dari sebuah pihak ketiga, sebuah lembaga pembiayaan yang menyaru sebagai investor. Mereka menjaminkan rumah itu sendiri. Dan ketika mereka gagal membayar, rumah itu jatuh menjadi aset sitaan. Yang lebih mengejutkan, lembaga yang menampung aset sitaan itu adalah klien lama firma saya. Beberapa bulan sebelumnya, firma saya mengakuisisi seluruh portofolio aset bermasalah mereka, termasuk 1 rumah 2 lantai di Pondok Indah. Saya membuka berkasnya, dan di sana, hitam di atas putih, tertera alamat rumah yang setiap hari saya tinggali bersama keluarga suami. Saya tertegun lama. Takdir punya cara yang aneh untuk bekerja. Rumah yang mereka banggakan, yang mereka pakai untuk merendahkan saya, kini secara hukum berada di bawah kendali perusahaan saya. Mereka tinggal di dalamnya sebagai penghuni yang sudah kehilangan hak, tanpa mereka sadari sama sekali. Saya tidak langsung bertindak. Saya menunggu. Saya ingin mereka menggali lubang mereka sendiri sampai cukup dalam, dan mereka melakukannya lebih cepat dari yang saya bayangkan. Pertunangan Siska menjadi titik balik. Bu Harti ingin pesta yang megah. Calon suami Siska, seorang pria bernama Damar, berasal dari keluarga pengusaha yang sangat dihormati. Bu Harti ingin memamerkan status di hadapan keluarga Damar, apapun caranya. Yang menarik, jauh sebelum malam itu, Damar pernah datang menemui saya diam-diam. Ternyata, ia bukan pria sembarangan. Ia teliti. Ia sudah lama mencurigai ada yang ganjil dengan keuangan keluarga Bu Harti. Ia ingin memastikan calon istrinya tidak terseret ke dalam pusaran hutang. Mbak Maya, katanya pelan saat itu, saya merasa ada yang disembunyikan keluarga ini. Saya tidak ingin menikahi Siska di atas pondasi kebohongan. Bisakah Mbak membantu saya melihat kebenarannya? Saya memandangnya. Saya melihat ketulusan di matanya. Dan saya melihat kesempatan. Saya tidak menjawab langsung. Tetapi malam itu, kerja sama diam-diam antara saya dan Damar pun dimulai. Sebuah kerjasama yang tidak diketahui siapapun di rumah itu. Sementara persiapan pesta berjalan, tuntutan kepada saya semakin gila. Bu Harti meminta saya menyumbang 100 juta untuk dekorasi. Lalu 50 juta lagi untuk catering. Lalu uang lagi untuk pakaian para tamu kehormatan. Angka demi angka.
terus mengalir. Seolah dompet saya tak pernah ada dasarnya. Saya membayar sebagian dengan tenang. Setiap transfer saya dokumentasikan. Setiap permintaan saya rekam. Bukan karena saya pasrah, tetapi karena setiap bukti ini kelak akan menjadi bata dalam tembok yang akan saya jatuhkan ke atas mereka. Malam puncak pun tiba. Pesta pertunangan digelar di sebuah aula mewah. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Musik klasik mengalun lembut. Para tamu dari kalangan pejabat dan pengusaha memenuhi setiap sudut. Dekorasi bunga putih dan emas menghiasi panggung. Semua dirancang demi memukau keluarga Damar yang kaya raya. Saya berdiri agak jauh dari kerumunan, mengenakan kebaya satin polos berwarna marun. Tanpa perhiasan mencolok, saya membiarkan diri menjadi pengamat yang tak terlihat di tengah pusaran kesombongan keluarga itu. Mata saya tetap tenang, tetapi ada ketajaman yang tersembunyi di baliknya. Saya memperhatikan Bu Harti dengan bangga menceritakan kesuksesan anak-anaknya kepada setiap kolega. Bagi mereka, malam ini adalah puncak pembuktian. Bukti bahwa keluarga mereka berhasil menembus lapisan sosial tertinggi. Meskipun semuanya dibangun di atas hutang dan eksploitasi terhadap diri saya, mereka tidak tahu malam ini juga akan menjadi malam keruntuhan mereka. Pertemuan diam-diam saya dengan Damar tidak hanya terjadi sekali. Selama beberapa minggu, kami bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari kawasan tempat keluarga suami saya beraktivitas. Damar ternyata seorang pengusaha muda yang teliti dan hati-hati. Ia tidak mau menikahi Siska sebelum memastikan keluarga itu bersih. Saya bukan tidak mencintai Siska, kata Damar suatu sore. Tetapi saya melihat ada yang janggal. Mereka terlalu sering bicara soal uang. Terlalu sering memamerkan kemewahan yang tidak masuk akal dengan penghasilan mereka. Saya butuh kebenaran. Mbak Maya, saya memberinya kebenaran itu sedikit demi sedikit. Saya tunjukkan jejak hutang 2 miliar. Saya tunjukkan dokumen pengalihan aset rumah. Saya tunjukkan bagaimana keluarga itu memeras saya selama bertahun-tahun. Damar mendengarkan dengan wajah serius. Sesekali mencatat di ponselnya. Kalau begitu, katanya, akhirnya, saya akan menunggu sampai pertunangan. Saya ingin melihat sendiri sampai mana keluarga ini berani melangkah. Setelah itu, biar saya yang menyatakan keputusan saya di depan semua orang. Kami sepakat. Sebuah aliansi yang tak terlihat di balik wajah-wajah yang tersenyum palsu di rumah Pondok Indah. Sementara itu, Siska semakin menjadi-jadi. Mendekati hari pertunangan, ia memperlakukan saya seperti pembantu pribadinya. Ia menyuruh saya mengantar gaun, mengambil pesanan, dan membayar berbagai keperluan pestanya. Suatu hari, ia bahkan membentak saya di depan para prias pengantin. Kakak ipar, jangan lambat. Bayar dulu semua ini, katanya ketus sambil menyodorkan setumpuk tagihan. Memang, gunanya kakak ipar di keluarga ini apalagi kalau bukan untuk hal-hal seperti ini. Para perias menatap saya dengan iba. Saya hanya tersenyum tipis dan menyelesaikan pembayaran. Di dalam tas saya saat itu, ada ponsel yang baru saja menerima notifikasi transfer dividen perusahaan senilai puluhan miliar. Tetapi di mata Siska, saya tetaplah kakak ipar yang hanya berguna untuk membayar. Beberapa hari sebelum pesta, Bu Harti memanggil saya ke ruang tamu. Ia berkata dengan nada manis yang menjijikkan, "Maya, kamu tahu kan, pertunangan Siska ini sangat penting. Keluarga Damar orang terpandang. Jadi, tolong, jangan permalukan kami. Berpakaianlah yang sopan. Jangan banyak bicara. Cukup duduk diam di pojok." Saya mengangguk. "Tentu, Bu. Saya akan duduk diam di pojok." Saya menepati janji itu. Pada malam pesta, saya benar-benar duduk diam di pojok ruangan. Tetapi mereka tidak tahu. Dari pojok itulah saya mengamati segalanya. Dan dari pojok itu pula, semua rencana saya akan dimulai. Saya juga sudah memastikan satu hal penting. Bu Asi, pembantu yang setia, telah lama merekam berbagai percakapan keluarga itu atas permintaan saya. Rekaman tentang rencana memeras saya, tentang pemalsuan dokumen, tentang ancaman perceraian. Semua tersimpan rapi. Bukti yang akan menjadi paku terakhir di peti kesombongan mereka. Sehari sebelum pesta, Pak Tommy menelpon saya. "Bu Direktur, semua sudah siap," katanya.
dokumen kepemilikan rumah, surat tagihan hutang, dan berkas gugatan sudah kami legalisasi. Tinggal menunggu perintah ibu. Tunggu sampai malam pesta, jawab saya tenang. Saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka di hadapan keluarga Damar dulu. Setelah itu, baru saya buka semuanya. Malam itu, saya tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tahu bahwa esok hari kesabaran panjang saya akan menemukan ujungnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan makian, melainkan dengan kebenaran yang dingin dan tak terbantahkan. Salah satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan adalah ketika keluarga ini mengajak makan di sebuah restoran mewah di kawasan Kemang. Mereka ingin merayakan keberhasilan Rangga mendapat proyek baru. Proyek yang seperti biasa. Modalnya berasal dari uang yang mereka peras dari saya. Di restoran itu, di hadapan beberapa kolega bisnis Rangga, Bu Harti kembali mempermalukan saya. Ketika pelayan datang, ia berkata lantang, "Maya, kamu pesan yang murah saja. Kamu kan tidak terbiasa makan makanan mahal. Nanti malah tidak habis." Mubazir. Para kolega tertawa kecil. Rangga hanya diam, membiarkan ibunya merendahkan istrinya di depan umum. Saya tersenyum dan memesan menu paling sederhana yang mereka tidak tahu. Restoran mewah itu adalah salah satu aset bisnis yang pemilik gedungnya merupakan klien firma saya. Beberapa minggu sebelumnya, saya menandatangani kontrak penanganan sengketa properti mereka di ruangan VIP, lantai atas, restoran yang sama. Saat keluar dari restoran, saya melihat tatapan iba dari manajer yang kebetulan mengenali saya. Ia hampir menyapa saya dengan hormat, tetapi saya memberi isyarat halus agar ia diam. Saya belum ingin menyingkap topeng saya. Belum waktunya. Tetangga di Pondok Indah pun mulai membicarakan keluarga ini. Mereka melihat betapa Bu Harti selalu memamerkan kemewahan, tetapi juga melihat betapa keluarga itu sering didatangi penagih hutang. Bisik-bisik mulai menyebar. Beberapa tetangga bahkan diam-diam bersimpati pada saya, melihat bagaimana saya selalu menjadi sasaran kemarahan dan tuntutan keluarga suami. Seorang ibu tetangga, Bu Ningsih, pernah menghampiri saya saat saya menyiram tanaman di halaman. "Maya, sabar ya. Nak," katanya pelan, "saya lihat sendiri bagaimana mereka memperlakukanmu. Tidak adil, tapi percayalah, Tuhan tidak tidur." Saya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Sedikit kebaikan dari orang asing terasa lebih hangat daripada 5 tahun bersama keluarga suami. Di balik semua itu, saya terus membangun kekuatan saya secara diam-diam. Setiap hari di kantor, saya memimpin rapat-rapat penting. Saya menangani kasus-kasus besar. Saya memperluas pengaruh firma hingga ke level internasional. Nama saya disegani di kalangan pebisnis dan praktisi hukum. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu kehidupan ganda yang saya jalani. Pak Tommy sering bertanya, mengapa saya tidak segera mengakhiri penderitaan ini? Saya selalu menjawab dengan tenang. Keadilan butuh waktu dan bukti. Pakistan. Kalau saya bertindak terburu-buru karena emosi, mereka bisa lolos. Tapi kalau saya menunggu sampai semua bukti lengkap, tidak akan ada celah bagi mereka untuk lari. Saya membangun arsip itu seperti seorang arsitek membangun gedung. Bata demi bata, bukti demi bukti. Setiap pemerasan, setiap penghinaan, setiap tindakan curang mereka, saya simpan dengan rapi. Sampai akhirnya, menjelang pertunangan Siska, arsip itu sudah cukup kuat untuk meruntuhkan seluruh kesombongan mereka dalam satu malam. Dan ketika saya tahu mereka berencana memeras saya di malam pertunangan dengan ultimatum 550 juta atau rumah, saya tahu inilah saatnya. Mereka telah menggali lubang mereka sendiri sampai ke dasar. Yang tersisa hanyalah membiarkan mereka melompat masuk di hadapan para tamu kehormatan yang ingin mereka pukau. Malam itu, saya tidak datang sebagai menantu yang lemah. Saya datang sebagai keadilan yang telah lama menunggu. Tekanan terhadap saya semakin menjadi-jadi di bulan-bulan menjelang pertunangan Siska. Bu Harti seakan menjadikan saya sumber dana tak terbatas untuk semua ambisinya. Ia datang dengan daftar permintaan yang semakin panjang. Gaun pengantin termahal, gedung resepsi paling mewah, catering kelas atas, souvenir mahal untuk ratusan tamu. Maya,
Ini demi nama baik keluarga, katanya setiap kali. Kalau kamu menantu yang baik, kamu pasti mengerti. Jangan sampai keluarga Damar memandang rendah kita. Saya memenuhi sebagian permintaannya dengan perhitungan. Setiap transfer, saya simpan buktinya. Setiap percakapan, saya rekam. Saya membangun sebuah arsip yang lengkap. Sebuah arsip yang kelak akan menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya yang membiayai kemewahan palsu keluarga ini. Suatu hari, Bu Harti melangkah terlalu jauh. Ia menggadaikan surat-surat yang ada di rumah, termasuk dokumen yang ia kira adalah sertifikat asli rumah Pondok Indah. Ia tidak tahu. Dokumen itu sudah lama tidak punya kekuatan hukum. Ia membawanya ke rentenir untuk mendapatkan dana tambahan. Tindakan nekat itu justru menambah satu lagi bukti kejahatan ke dalam arsip saya. Rangga pun mulai panik diam-diam. Saya melihatnya beberapa kali. Menelpon dengan suara berbisik di sudut rumah. Tagihan menumpuk. Surat peringatan dari pihak pembiayaan semakin sering datang. Tetapi alih-alih jujur kepada saya, ia justru semakin keras menekan. Ia mengira, dengan menekan saya lebih kuat, saya akan menyerahkan lebih banyak uang. Kamu harus bantu lebih banyak, katanya suatu malam dengan nada mengancam. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau pernikahan kita berakhir. Banyak perempuan di luar sana yang mau menggantikan posisimu. Saya menatapnya tenang. Kalau itu yang kamu mau, silakan, jawab saya. Rangga terdiam. Ia tidak menyangka saya akan menjawab seperti itu. Selama ini, saya selalu tunduk. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia melihat secercah keberanian di mata saya. Tetapi ia terlalu sombong untuk menyadari apa artinya. Ada satu peristiwa yang paling menyakitkan dari semua perlakuan mereka. Beberapa bulan sebelum pertunangan, ibu kandung saya jatuh sakit. Beliau dirawat di rumah sakit dan butuh biaya operasi yang tidak sedikit. Sebagai anak, tentu saja saya ingin merawat ibu saya sendiri. Tetapi saya butuh izin untuk pulang ke kampung halaman selama beberapa hari. Ketika saya menyampaikan hal itu, Bu Harti menolak keras. Tidak bisa, katanya. Kamu ada tanggung jawab di sini. Pertunangan Siska sebentar lagi. Urusan ibumu itu urusan kecil. Lagi pula, untuk apa kamu repot-repot? Toh dia sudah tua. Kalimat itu menusuk hati saya lebih dalam dari apapun. Mereka begitu tega merendahkan ibu saya yang sedang sakit. Saya menahan amarah yang membakar dada. Tetapi, saya tetap pergi menemui ibu saya, diam-diam, dan membiayai seluruh operasinya dari rekening pribadi saya. Biaya yang bagi mereka mustahil ditanggung oleh seorang pegawai kantoran biasa. Di rumah sakit, sambil menggenggam tangan ibu saya yang lemah, saya berbisik pelan, "Bu, sebentar lagi semuanya akan berakhir. Maya akan menegakkan keadilan dengan cara yang ibu ajarkan dulu. Dengan kepala tegak, bukan dengan tangan kotor." Ibu saya tersenyum lemah. Beliau selalu percaya pada saya. Sepasang gelang emas yang dijual Bu Harti tanpa izin itu adalah pemberian ibu saya. Dan kini, melihat ibu saya terbaring sakit, sementara keluarga suami begitu tega, tekad saya semakin bulat. Saya tidak akan membiarkan keserakahan mereka berlalu begitu saja. Kembali ke ruang privat di malam pertunangan. Kebenaran masih terus mengalir. Setelah Rangga dan Bu Harti tahu siapa saya sebenarnya, saya tidak berhenti di situ. Saya membuka map kedua. Di dalamnya ada semua bukti yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. "Ini," kata saya sambil meletakkan tumpukan dokumen, "adalah catatan setiap rupiah yang kalian peras dari saya selama 5 tahun. Total lebih dari 8 miliar rupiah. Ada bukti transfer, ada rekaman percakapan, ada surat-surat. Semuanya lengkap. Hitam di atas putih." Bu Harti menatap tumpukan dokumen itu dengan mata membelalak. Kamu merekam kami selama ini." "Saya tidak merekam," jawab saya. "Saya hanya menyimpan kebenaran. Kalian sendiri yang melakukan semua itu. Saya hanya memastikan tidak ada satu pun yang hilang dari catatan." Rangga menggeleng-geleng. Tidak percaya. "Kenapa, Maya? Kenapa kamu diam saja selama ini? Kalau kamu sekaya itu, kalau kamu sekuat itu."
Kenapa kamu membiarkan kami memperlakukanmu seperti itu? Saya menatapnya lurus. Karena saya ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Saya ingin tahu, apakah kalian mencintai saya atau hanya mencintai apa yang bisa saya berikan? Dan kalian sudah menjawabnya dengan sangat jelas. Selama 5 tahun, kalian tidak pernah sekalipun memperlakukan saya sebagai manusia. Kalian hanya melihat saya sebagai sumber uang dan pelayan. Hening sejenak. Lalu, saya melanjutkan dengan suara yang lebih dingin. Saya memberi kalian kesempatan berkali-kali untuk berubah, untuk memperlakukan saya dengan hormat. Tetapi setiap kali kalian memilih keserakahan. Maka sekarang, jangan salahkan saya atas apa yang akan terjadi. Ini bukan balas dendam saya. Ini adalah hukum yang menjemput kalian. Bu Harti terduduk lemas di kursi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehabisan kata-kata. Gengsi yang selama ini ia banggakan kini tidak berarti apa-apa di hadapan kebenaran yang telanjang. Sementara Rangga menutup wajahnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang sebenarnya bisa menyelamatkannya. Di tengah pesta, Rangga berjalan mendekati saya. Langkahnya tampak gugup. Tangannya yang memegang gelas minuman sedikit bergetar. Tatapan matanya tidak memancarkan kehangatan seorang suami, melainkan kecemasan yang ditahan. Ia menyentuh siku saya, lalu berbisik pelan, menyuruh saya mengikutinya ke ruang keluarga tanpa menarik perhatian tamu, tanpa sepatah kata bantahan. Saya melangkah mengikuti punggungnya. Kain kebaya sutra yang saya kenakan menyapu lembut lantai marmer yang mengilap. Kami menembus koridor, menuju sebuah ruang privat yang kedap suara di bagian belakang aula. Di dalam ruangan itu, Bu Harti sudah menunggu. Wajahnya keras. Kedua tangannya terlipat di depan dada. Ia menyambut kedatangan saya dengan pandangan menghakimi. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ketegangan langsung menyeruak, menggantikan atmosfer meriah yang tadi terdengar sayup dari balik pintu. Pintu kayu jati berlapis emas itu ditutup, lalu dikunci rapat dari dalam oleh Rangga. Ruangan ini mendadak terasa sempit dan mencekik, seolah seluruh dindingnya bergerak perlahan untuk menjebak saya dalam sebuah keputusan yang sudah mereka rancang sejak lama. Duduk, Maya, ujar Bu Harti dengan nada yang sengaja ditekan rendah. Ia menahan volume agar getaran amarahnya tidak menembus dinding dan terdengar oleh keluarga calon besan. Saya duduk dengan tenang di atas sofa beludru abu-abu. Saya meluruskan lipatan pakaian saya dengan gerakan perlahan, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ketenangan yang biasanya mereka anggap sebagai bentuk tunduk, kali ini justru membuat Bu Harti gusar. Otoritasnya merasa dipertanyakan oleh perempuan yang ia anggap lemah ini. Rangga berdiri tegak di samping ibunya, membentuk barisan pertahanan yang jelas, berniat menekan saya secara psikologis, agar saya menerima apapun tuntutan yang akan keluar dari mulut mereka malam ini. Bu Harti mulai bicara. Ia menjelaskan bahwa pesta pernikahan Siska nanti harus jauh lebih megah daripada pertunangan malam ini, dan semua itu butuh dana besar. Angka yang sangat fantastis. Dirancang demi memuaskan gengsi keluarga di hadapan keluarga Damar. 550 juta, kata Bu Harti dingin. Itu yang kami butuhkan darimu. Untuk pernikahan adikmu. Saya menatapnya tanpa berkedip. Dan kalau saya tidak punya uang sebesar itu, Bu Harti tersenyum sinis. Ia mengeluarkan selembar dokumen dari dalam map. Kalau begitu, serahkan sertifikat rumah Pondok Indah atas nama keluarga ini. Tanda tangani surat pengalihan ini. Kamu pilih, uang atau rumah. Saya hampir tertawa. Mereka pikir mereka sedang menjebak saya, padahal mereka sendiri yang baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap. Saya tahu persis surat yang ada di tangan Bu Harti itu palsu secara hukum, karena rumah itu sejak lama sudah bukan milik mereka. Saya berdiri perlahan. Saya membuka tas tangan saya, dan saya mengeluarkan sebuah map coklat tebal yang sejak tadi saya bawa diam-diam. Saya letakkan di atas meja, tepat di hadapan mereka berdua. Sebelum saya tanda tangani apapun, kata saya, tenang, ada baiknya kalian baca dulu dokumen ini. Rangga mengernyit. Dengan ragu, ia mengambil map itu dan mulai membaca baris demi baris. Matanya terbelalak lebar. Perlahan,
Warna wajahnya berubah pucat pasi. Dokumen legal itu menyatakan dengan sangat jelas. Rumah 2 lantai dengan kolam renang yang mereka tempati dengan sombong selama 3 tahun itu sama sekali bukan milik keluarga ini. Rumah itu adalah aset sitaan bank yang kini dikelola sepenuhnya oleh sebuah firma hukum internasional terkemuka. Apa-apaan ini? Maya. Suara Rangga gemetar hebat. Kenapa ada nama firma hukum internasional di dokumen ini? Di mana sertifikat asli rumah kita? Saya bersedekap. Saya berdiri tegak. Saya menatap suami saya dengan pandangan merendahkan yang belum pernah saya tunjukkan selama 5 tahun pernikahan kami. Firma hukum yang tertera di dokumen itu, kata saya dengan suara datar dan tegas, adalah tempat saya bekerja. Bukan sebagai pegawai kantoran biasa seperti yang selama ini kalian kira, melainkan sebagai direktur utama, sekaligus pemilik saham mayoritasnya. Kejutan yang keluar dari mulut saya itu menghantam kesadaran Rangga dan Bu Harti bagaikan gada besi yang berat. Ruangan itu mendadak hening. Hanya terdengar deru napas Bu Harti yang memburu. Kembali ke malam pertunangan. Setelah semua kebenaran terungkap di ruang privat itu, kekacauan tidak berhenti di dalam ruangan. Berita menyebar ke seluruh aula seperti api yang menjalar. Para tamu, yang sebagian besar adalah kolega bisnis dan pejabat, mulai meninggalkan pesta satu persatu. Tidak ada yang ingin terlibat dengan keluarga yang baru saja terbongkar kebohongannya. Bu Harti keluar dari ruang privat dengan wajah kalut. Ia mencoba menahan para tamu, mencoba menjelaskan, mencoba menyelamatkan mukanya. Tetapi sudah terlambat. Bisik-bisik mengiringi setiap langkahnya. Perempuan yang malam itu ingin menjadi ratu pesta, kini berubah menjadi bahan gunjingan. Siska duduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Gaun mahalnya yang indah, kini hanya menjadi saksi bisu atas pertunangan yang batal. Calon mertuanya, orang tua Damar, menatapnya dengan pandangan kecewa sebelum akhirnya pergi, meninggalkan aula bersama putra mereka. Rangga tertinggal sendiri di ruang privat. Ia menatap dokumen-dokumen yang berserakan di meja. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan dan kesombongan kini hancur berkeping-keping. Ia mencoba memanggil nama saya, memohon agar saya menjelaskan, memohon agar saya membantunya keluar dari situasi ini. Tetapi saya sudah berjalan menjauh. Di pintu aula, saya berpapasan dengan Damar. Ia mengangguk hormat kepada saya. Terima kasih, Mbak Maya, katanya pelan. Anda menyelamatkan saya dari pernikahan yang penuh kebohongan. Saya membalas anggukannya. Lalu saya melangkah keluar, meninggalkan keluarga yang selama 5 tahun telah menginjak harga diri saya, terkubur dalam reruntuhan yang mereka buat sendiri. Malam itu, langit kota tampak begitu cerah di mata saya. Udara terasa lebih ringan. Beban yang selama 5 tahun menindih dada saya akhirnya terangkat. Saya tidak merasa menang dengan kebencian. Saya merasa bebas. Bebas dari belenggu kepura-puraan. Bebas dari keluarga yang tidak pernah menghargai saya sebagai manusia. Bu Harti adalah yang pertama pulih dari kekagetannya. Wajahnya yang tadi pucat berubah merah padam. Tidak mungkin, desisnya. Kamu, perempuan kantoran biasa ini, pemilik firma hukum. Jangan mengarang cerita untuk lari dari tanggung jawab. Maya, saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya memutar sebuah video panggilan. Di layar muncul wajah Pak Tommy, kepala bagian legal firma saya, lengkap dengan logo perusahaan di belakangnya. Selamat malam, Bu Direktur, sapa Pak Tommy dengan hormat. Semua dokumen yang Ibu minta sudah kami legalisasi. Status rumah Pondok Indah resmi berada di bawah penguasaan firma sejak 3 bulan lalu. Penghuni saat ini tercatat sebagai pihak yang menempati tanpa hak. Wajah Rangga ambruk. Ia menjatuhkan dirinya ke kursi. Kakinya seakan tak lagi mampu menopang tubuhnya. Selama ini ia merasa menjadi raja di rumah itu. Padahal ia hanya seorang penumpang gelap di atas aset milik istrinya sendiri. 2 miliar yang kalian pinjam untuk membeli rumah ini, kata saya melanjutkan. Tidak pernah kalian lunasi. Lembaga pembiayaan yang kalian percaya itu sudah lama menjual seluruh tagihannya kepada perusahaan saya. Artinya, selama 3 tahun ini, kalian berhutang bukan kepada orang lain. Kalian berhutang kepada saya.
menantu yang kalian injak setiap hari. Bu Harti terhuyung. Ia mencengkeram tepi meja agar tidak jatuh. Kesombongan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Di matanya, saya melihat ketakutan yang selama ini ia sembunyikan di balik gengsi. Kamu merencanakan semua ini. Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak, jawab saya tenang. Saya hanya menunggu. Kalianlah yang merencanakan kehancuran kalian sendiri. Setiap kali kalian merendahkan saya, setiap kali kalian memeras saya, kalian sedang menggali lubang itu sendiri. Saya hanya berdiri diam dan membiarkan kalian terus menggali. Saat itulah pintu ruang privat diketuk, lalu terbuka. Damar masuk. Didampingi kedua orang tuanya dan Siska yang tampak kebingungan. Rupanya Damar sudah mendengar semuanya dari balik pintu. Ia membawa map sendiri di tangannya. Bu Harti, kata Damar dengan tenang namun tegas. Saya sudah lama mencurigai keuangan keluarga ini. Karena itu saya meminta bantuan Mbak Maya untuk menelusuri kebenarannya. Dan malam ini saya sudah mendapat semua jawaban yang saya butuhkan. Siska menatap calon suaminya dengan wajah panik. Damar, apa maksudmu? Kita kan akan menikah. Damar menggeleng pelan. Maaf, Siska. Saya tidak bisa membangun rumah tangga di atas kebohongan dan hutang yang disembunyikan. Pertunangan ini saya batalkan. Malam ini juga, ruangan itu pecah. Bu Harti berteriak histeris. Siska menangis sambil berlutut, memohon agar Damar mengubah keputusannya. Rangga hanya terdiam, menatap kosong ke dinding. Menyadari bahwa seluruh dunia yang ia bangun di atas kebohongan kini runtuh sempurna di hadapannya. Di luar ruangan, para tamu mulai berbisik. Kabar pembatalan menyebar cepat. Kemegahan pesta yang dirancang untuk memamerkan status kini berubah menjadi panggung memalukan bagi keluarga Bu Harti. Saya membereskan dokumen saya. Saya memasukkannya kembali ke dalam tas dengan tenang. Lalu saya menatap Rangga untuk terakhir kalinya. Surat gugatan cerai sudah disiapkan oleh tim hukum saya, kata saya, beserta laporan resmi atas penggelapan dana dan pemalsuan dokumen pengalihan rumah yang baru saja kalian coba paksakan kepada saya tadi. Kalian akan mendengar dari pengadilan, bukan dari saya. Saya berbalik. Saya melangkah keluar dari ruangan itu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya berjalan tanpa beban di pundak saya. Bulan-bulan setelahnya berjalan seperti yang sudah saya perkirakan. Rangga terbukti bersalah atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. Ia kini menjalani proses hukum. Bu Harti terusir dari rumah Pondok Indah, kehilangan tempat bernaung yang selama ini ia banggakan. Dan Siska harus menanggung malu atas pembatalan pernikahan yang menjadi bahan gunjingan banyak orang. Semua kehancuran berantai itu terjadi bukan karena saya, melainkan karena mereka sendiri yang memilih berjalan masuk ke dalam lubang yang mereka gali. Saya hanya menegakkan keadilan dengan cara yang paling elegan dan tak terbantahkan oleh siapapun. Pagi ini, mobil saya melaju tenang membelah jalanan kota, membawa saya menuju kantor pusat firma, tempat saya berkuasa penuh sebagai seorang direktur yang dihormati. Senyum di bibir saya bukan lagi senyum kesabaran yang dipaksakan untuk menyenangkan suami yang tak tahu diri, melainkan senyum seorang perempuan mandiri yang memegang penuh kendali atas masa depannya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian sederhana dan sikap diamnya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang memilih untuk bersabar, karena diam bukan berarti lemah. Kadang diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, dianggap remeh, diinjak, dan diperas oleh keluarga sendiri. Mereka memilih bertahan dalam diam, bukan karena tidak berdaya, melainkan karena mereka tahu waktu akan membuktikan siapa yang sebenarnya kuat. Ada juga banyak suami seperti Rangga di luar sana, merasa berkuasa hanya karena gelar kepala keluarga. Padahal hidupnya bersandar pada pundak istri yang ia rendahkan. Dan ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Harti, membangun gengsi di atas hutang, lalu memeras menantu demi sebuah pengakuan sosial yang semu. Dalam hidup kita,
selalu punya pilihan, memilih untuk menyerah atau memilih untuk bangkit pada waktu yang tepat. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini kepada siapapun yang perlu mendengarnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.